apa-apa. Jam gadang, Bu. Kenapa kok tidak tidur? Nonton bola. Baiklah, untuk penyemangatnya kita terus semangat dulu ya hari ini. Iya, Bu. Yang semangat. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar lebih baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Di sini Ibu akan menerangkan tentang pembelajaran kita hari ini. Pelajaran apa sekarang? Akidah. Kemarin telah dijelaskan tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan menerangkan tentang beriman kepada qada dan qadar. Sepertinya di kelas ini belum fokus semuanya ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu ajarin tabung fokus. Nih, tabung fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi lagi ya. Tabung fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau udah fokus, maka pendengar yang depan untuk melihat materi, telinga yang digunakan untuk mendengar apa yang disampaikan, dan mengingat semua materi yang telah disampaikan. Di sini ada pengertian qada dan qadar. Tahu nggak qada dan qadar itu termasuk rukun Islam atau rukun iman? Siapa yang tahu? Saya dulu. Rukun iman. Ada berapa kan jumlah rukun iman? Siapa tahu? Saya. Kemudian iman ada 6, Ibu. Ada 6. Apa aja? Yang belum apa? Iya, belum. Kita lihat rukun iman dulu ya. Oke, tahu rukun iman. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul. Yang ketiga tentang Allah. Yang keempat mana yang yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat Allah, yang ketiga kitab Allah, yang keempat Nabi dan Rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Karena tahu rukun iman yang pertama rukun iman ada 6. Yang pertama pada Allah, yang kedua pada Allah, yang ketiga kitab Allah, yang keempat pada Rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam
Iya, Bu. Sini mau menjelaskan tentang apa sih itu kodok? Kodok hewan, Bu. Itu kodok bukan kodok. Emang beda ya, Bu? Beda. Kan tulisannya hampir sama. Kalau kodok itu kayak gini tulisannya kodok. Dan kalau itu kodok ya kan kayak squid. Oh, gitu. Kodok merupakan ketentuan atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum alam ini terwujud. Ada beberapa di antaranya, yaitu contohnya kodok itu adalah kematian. Kalau mati lagi lagi. Maka itu merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada itu. Kalau misalnya si Serla ditetapkan oleh Allah pada tanggal 8 Januari 2025 meninggal. Itu merupakan ketetapan Allah. Contoh lagi, ada lagi selain kematian, yaitu jodoh. Ibu dari ceritanya apa, Bu? Iya, ditetapkan oleh Allah pada tanggal 10 Januari 2024 menikah. Udah lagi ya, Bu ya? Ini menjelaskan contoh dari kodok. Sedangkan kodar itu adalah ketentuan atau ketetapan atas hukum Allah yang telah terjadi atau akan terjadi. Untuk membahas kode dan kodar ini, kode dan kodar ini biasanya disebut dengan takdir. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mutlak, yang kedua takdir mutlak. Ada yang tahu tidak apa takdir mutlak atau takdir mutlak? Saya tahu. Apa takdir yang mana, Cima? Kan kalian berguru. Kalau takdir mutlak yang dapat diubah, kayak misalnya kita jodoh ya Ibu nggak bisa membaca, terus kalau kita belajar lama-lama belajar nanti bisa membaca. Pinter. Belajar dulu ya. Yang dikatakan hikmah tadi sudah benar. Takdir mutlak itu adalah takdir yang dapat diubah. Oh, misalnya ada seseorang yang sakit, itu takdir dia yang mendapatkan takdir sakit itu bisa diubah menjadi sehat. Itu adalah contoh takdir mutlak. Dan yang kedua ada takdir mutlak. Takdir mutlak apa coba yang tahu apa takdir mutlak? Bapak Bu, kalau takdir mutlak itu kebalikannya dari takdir mutlak. Kalau mutlak itu dapat diubah, kalau takdir mutlak tidak dapat diubah. Contohnya apa coba? Rezeki apa lagi? Jodoh apa lagi? Manfaat beriman kepada kodok dan kodar. Nah, untuk agar kita beriman kepada kodok dan kodar, biar semakin yakin, kita dapat mengetahui ada manfaatnya. Siapa yang bisa baca nomor pertama? Nomor 1. Saya, Bu. Coba. Yang pertama itu kita akan menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja keras. Ya, benar sekali. Dan yang kedua siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Yang kedua, kita selalu kepada Allah SWT. Satu sekali SWT yang bagaimana bacanya? Siapa yang tahu? Saya bisa.
Allah atas segala kebaikan keburukan yang diperoleh. Yang nomor 3 coba yang baca. Kita bersabar dan tidak putus asa ketika mendapat kerugian atau keburukan. Selanjutnya, Adis, hati kita akan selalu tenang, tidak gelisah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya siapa yang mau baca? Nomor 5. Ayo Bu, nomor 5. Yang terakhir yaitu kamu harus baca. Kan aku mau baca lagi. Gak apa-apa ya Bu ya? Apa? Yang terakhir, insya Allah kita akan mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintar. Kasih aku sendiri Ketika kita telah beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar orang lomba. Lomba siapa ini ya? Kita bukan warna putih kok. Itu Al-Quran. Kita Al-Quran. Coba dari gambar di samping, manakah yang foto dan mana yang qadar? Bisa dilihat, ini orang lomba. Ayah dulu. Mana coba siapa? Yang kodo yang itu ada hijau yang itu. Ini yang kodo. Ya. Terus ini yang kodar. Ya, pinter. Kenapa kok kamu pilih yang bawah ini yang kodo? Karena kalau orang meninggal itu udah takdirnya Bu. Iya. Kematian itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum zaman Ibu, kalau orang bunuh diri itu apa yang juga ketetapan Bu? Iya, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ini contoh takdir mubram atau mualah. Siapa yang tahu angkat tangan? Saya dulu. Kamu sudah kali ini nggak boleh. Takdir mualah. Iya. Gak tahu. Ini orang lomba terus misalkan dia menang. Ya ini takdir malah kalau mubram. Nggak tahu Bu. Ingat deh, kalau mu'alaf itu bisa dirubah, kalau mubram tidak bisa dirubah. Yang penjelasan dari Ibu, apakah yang ada yang ditanyakan? Saya Bu. Coba. Kata Ibu tadi, takdir mubram nggak bisa dirubah. Contohnya seperti jenis kelamin. Tapi ada Bu laki-laki yang berubah jenis kelamin jadi perempuan. Berarti itu menyalahi takdir yang kurang bersyukur. Dosa nggak itu Bu? Dosanya sangat besar. Nanti masuk ke neraka nggak Bu? Iya. Kalau berlanjut gimana Bu? Berarti itu bisa dirubah Bu, bukan nggak bisa dirubah. Itu menyalahi takdir. Berarti dia nggak bersyukur. Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, cukup sekian pelajaran kita hari ini mengenai kode